Selamat pagi bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan kita pada pagi ini. Selasa tanggal 18 November 2022. Bacaan kita pada pagi ini diambil dari surat Yohanes yang kedua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita semua satu dalam doa kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Mensyukuri segala kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur napas hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami bersyukur hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Namun sebelum kami melakukannya ya Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon, kuasailah setiap kami yang mendengarkan renungan pada pagi ini, agar kami dikuatkan iman kami, agar kami selalu menyenangkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Surat Yohanes yang kedua, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu,
Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini saya berjudul berdasarkan ajaran Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ajaran artinya segala sesuatu yang diajarkan, antara lain nasihat, petua, petunjuk, dan lain sebagainya. Jadi ajaran dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang diajarkan berupa nasihat, petua, dan petunjuk untuk dijadikan pedoman di masa yang akan datang. Yohanes dalam bacaan kita ini berbicara tentang nasihat kepada sebuah jemaat yang dilambangkan oleh Yohanes sebagai ibu dan anggota jemaat sebagai anak-anak, supaya mereka terus hidup dalam kasih sebagaimana yang mereka telah terima dari Kristus. Dalam ayat 5 bacaan kita, Yohanes menyampaikan bahwa perintah yang disampaikan bukanlah perintah baru, melainkan perintah yang lama yang sudah ada pada mereka dari semula, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Yohanes juga mengingatkan mereka supaya tidak mendengarkan ajaran yang akan menyesatkan mereka, karena banyak penyesat yang bermunculan dan pergi ke seluruh dunia. Mereka itu adalah antikristus dan penyesat. Yohanes menegaskan juga dalam ayat 9 bahwa setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, ia tidak akan memiliki Allah. Akan tetapi, setiap orang yang tinggal dalam ajaran Kristus akan memiliki Bapa maupun Anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan juga kepada kita selaku jemaat dan anggota jemaat untuk selalu mengikuti ajaran Yesus Kristus. Seperti yang disampaikan dalam Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku atau Yesus memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku atau Yesus telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengapa demikian? Supaya nyata bahwa murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus meneladani Kristus, dan juga supaya nyata bahwa ciri khas orang yang percaya Yesus Kristus jika mereka saling mengasihi. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita agar berhati-hati dalam mendengarkan ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Karena jika kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, maka kita tidak akan memiliki Allah. Tetapi jika kita tetap memiliki ajaran Kristus, maka kita akan memiliki baik Bapa maupun Anak. Yang artinya, jika kita meninggalkan ajaran Kristus, maka kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah atau kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Namun jika kita terus meneladani ajaran Kristus, maka kita akan mewarisi kerajaan Allah atau sorga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita terus meneladani dan berpegang pada ajaran-ajaran Kristus. Marilah kita terus saling mengasihi seorang akan yang lain. Kita tidak peduli latar belakang sosial, latar belakang agama, latar belakang jabatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa saling mengasihi, saling peduli,
agar nyata bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita pun akan senantiasa mewarisi kerajaan sorga bersama Bapa dalam hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, telah kami dengarkan bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami untuk memahami dengan baik dan benar, memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, di mana kami diingatkan untuk terus berpegang pada ajaran Kristus, agar kami terus dituntun oleh Roh Kudus di dalam menjalani hidup karunia-Mu, untuk terus meneladani apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah ajarkan kepada kami, di mana kami diajarkan untuk saling mengasihi, saling mempedulikan seorang akan yang lain. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Penyertaan tuntunan-Mu kami harapkan, agar semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik bersama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang kami lakukan, agar hasilnya terus kami rasakan. Dalamnya nama Tuhan senantiasa kami puji, kami muliakan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati anak-anak kami, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami terus juga menopang dalam doa akan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Beri hikmat bijaksana kepada mereka, agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Damai sejahtera di negeri ini boleh kami alami. Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati setiap pemberita firman-Mu, agar firman-Mu semakin hari semakin melebar ke seluruh dunia. Tuhan, berkati setiap yang kami ingin lakukan, agar kami lakukan bersama Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan menerima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.